Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Hadi Milana, calon guru penggerak angkatan 8. Saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran guru penggerak dalam menuntun siswa-siswanya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, perlu diterapkan budaya positif. Budaya positif yang meliputi 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol guru, 4. Keyakinan kelas, dan 5. Segitiga restitusi. Kesimpulan saya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Kesimpulan yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk adalah motivasi eksternal atau yang dari luar. Motivasi ini ternyata tidak efektif dalam budaya positif. Sedangkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya, adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah motivasi yang efektif dalam penerapan budaya positif. Budaya positif yang keempat, kesimpulan saya tentang posisi kontrol seorang guru, bahwa posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum, yang kedua sebagai posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol yang paling ideal yaitu adalah posisi sebagai manajer, di mana guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atau perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Pada posisi manajer, mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi dirinya, mereka sendiri, dan menciptakan identitas positif serta berkeberhasilan dalam diri mereka. Budaya positif yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita membentuk keyakinan kelas dengan cara berdiskusi, membuat suatu kesepakatan kelas tentang pernyataan universal yang umum yang dapat dipahami oleh siswa, yang dapat dilaksanakan oleh siswa dengan suatu nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, budaya positif yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi meliputi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Harapannya dengan segitiga restitusi, seorang anak akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang kita kehendaki sebagai seorang guru dalam menuntun untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan yang setingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Koneksi antar materi dari modul 1.1 yaitu filosofi Kehadi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada siswa. Kemudian yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kolaborasi dengan semua anggota sekolah
Dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama, juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Kemudian dari materi modul 1.3, visi guru penggerak, yaitu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Jadi ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Ini kesimpulan saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan 2, dengan pertanyaan pemantik, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang dipelajari dalam modul 1.4, budaya positif, 1, disiplin positif, 2, motivasi perilaku manusia, 3, posisi kontrol guru, 4, keyakinan kelas, dan 5, segitiga restitusi. Hal yang menarik dalam mempelajari modul ini yaitu pemberian penghargaan. Dari penghargaan, saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Ini yang di luar dugaan dari saya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang harus kita rubah setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah dalam posisi sebagai penghubung maupun sebagai pemandu. Yang sering kita lakukan dalam pembelajaran di kelas sebagai posisi sebagai penghubung, ternyata berdampak pada siswa yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemandu. Posisi sebagai pemandu ini siswa dapat menunjukkan bila tidak diawasi, sehingga ini perlu kita benahi dan kita akan kepada posisi manajer. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Assalamualaikum Pak, permisi. Bapak manggil saya? Pengalaman menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan anak. Baik-baik saja, Dit. Baik Pak, ada apa ya Pak? Ya, tadi dapat laporan Pengalaman dari menerapkan kelas 7B. segitiga restitusi Sepertinya Radit pada dalam permasalahan masalah. anak. Bisa Pak dibantu? Apa ceritanya, Dit? Iya Pak, tadi pada waktu istirahat saya ke Pengalaman kelas menerapkan JP untuk mengajak Pak Iman ke segitiga kantin buat jajan restitusi bareng. pada Ngajak Pak permasalahan Iman anak. jajan bareng ke kantin. Itu, Dit. Tidak Pak, minta uangnya untuk Pengalaman jajan menerapkan teman saya. segitiga Kok sampai wali restitusi kelas 7B pada lapor? permasalahan Gimana anak. ceritanya? Saya bermaksud meminta uang untuk jajan Cuma gimana, Dit? cuma Pengalaman 500 rupiah, menerapkan tapi Aiman lapor ke wali segitiga kelasnya. restitusi pada Apakah permasalahan Radit anak. tahu sekarang Radit dalam masalah? Iya tahu Pak. Pengalaman Oke, di menerapkan sini Pak Hadi tidak segitiga akan mencari restitusi kesalahan pada Aiman atau permasalahan Radit. anak. Pak Hadi di sini akan mencoba mencari penyelesaian Pengalaman dalam menerapkan keadaan ini. segitiga restitusi pada Bahwa membuat permasalahan anak. kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi sekarang Radit dalam Pengalaman masalah. menerapkan segitiga restitusi Nah, pada permasalahan kira-kira anak. apa yang belum bisa ditunjukkan tadi? Kita harus bersikap baik kepada Pengalaman orang lain, menerapkan Adanya segitiga lagi? restitusi bertanggung jawab, pada permasalahan dan anak. Oke, kembali ke tadi yang Radit minta uang ke Pengalaman Aiman. menerapkan Tadi minta uang itu segitiga perbuatan baik apa restitusi. tidak, Dit? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini dengan skenario kita menjadi tertantang dan termotivasi untuk mempelajari dan mencoba untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dengan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Jadi perasaannya sangat termotivasi. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik
adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu motivasi internal. Jadi ini motivasi internal sangat efektif dalam mengembangkan motivasi pada seorang anak. Yang kedua, melibatkan posisi manajer pada 5 posisi seorang guru. Jadi posisi seorang guru adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Posisi yang sering saya alami atau yang saya pakai dalam pembelajaran itu biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Jadi ketika ada anak yang melanggar, ya kita beri hukuman, baik menulis ataupun membersihkan papan tulis. Kemudian pemantau dengan tata tertib kita bandingkan apa konsekuensinya. Perasaan yang saya alami yaitu merasa bersalah karena ternyata bahwa penghukum dan pemantau menyebabkan anak berdampak yang di belakang. Kemudian posisi yang diharapkan yang pakai ini adalah posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusinya. Perbedaannya kalau segitiga restitusi, baik siswa maupun guru ini ada sama-sama menang. Tetapi kalau penghukum itu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Yang saya praktekkan pada tahapan yaitu memvalidasi pernyataan yang salah, yaitu bahwa setiap manusia pasti ada atau pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini merupakan tahap dari validasi pernyataan salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif di lingkungan sekolah yaitu kolaborasi antara warga sekolah, teman sejawat, stakeholder di sekolah, dengan orang tua siswa, sehingga tercipta